dengan aku Anissa di Nice Movie. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengklik video ini. Dan seperti biasa nih, Nice Movie akan menceritakan alur cerita dari berbagai genre film yang tentunya keren-keren guys. Oke deh, karena lagi males banget basa-basi, langsung aja film yang kita ulas kali ini berjudul Cyberbully 2015. Yap, seperti judulnya, film ini mengangkat tema mengenai pembulian yang menjamur di kalangan remaja. Namun, yang membedakan film ini dengan film-film bertema sama lainnya, yaitu alur ceritanya yang hanya berfokus pada seorang remaja bernama Casey Jacob. Saat menonton film ini, jangan harap deh kamu akan melihat geng-gengan anak nakal yang membuli si cupu berkacamata. Karena sepanjang film ini berlangsung, kita hanya akan melihat aktivitas yang dilakukan Casey di kamarnya bersama seseorang misterius di dalam komputernya. Oke deh, daripada makin penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan Casey yang melakukan aktivitas seperti biasa di kamar pribadinya. Ia memutar sebuah lagu di laptop dan terlihat sangat menikmati alunan lagu itu. Namun, tiba-tiba lagu beranjak dengan sendirinya. Ia mengklik kembali ke lagu sebelumnya. Selang beberapa detik, lagu kembali beranjak. Menyadari ada hal yang aneh dengan laptopnya, ia pun memutuskan mematikan perangkatnya itu. Casey menghubungi sahabatnya Megan. Ia menceritakan ada yang aneh nih dengan Spotify-nya. Namun Megan menanggapi santai dan mengatakan mungkin itu ulah Alex, salah satu teman mereka yang dikenal karena kemampuan meretasnya. Tak ingin ambil pusing dengan keanehan yang terjadi, dua sahabat ini berbincang-bincang seperti biasa. Namun, raut wajah Megan tiba-tiba berubah dan meminta Casey untuk membuka tweet dari Nathan. Casey terlihat begitu malas ketika mendengar nama itu. Ternyata, Nathan merupakan mantan kekasihnya. Karena penasaran, Casey akhirnya membuka tweet yang diunggah Nathan dan ia begitu shock. Mantan kekasihnya itu menuliskan tentang dirinya yang bergantung dengan obat antidepresi dan beberapa kalimat yang melecehkan. Yeah, I know. Are you okay? Casey benar-benar shock. Ia tak habis pikir apa yang ada di pikiran mantan kekasihnya itu hingga tega mempermalukannya. Tak ingin melihat sang sahabat sedih, Megan berinisiatif menghubungi Alex, meminta bantuan untuk membalaskan perlakuan Nathan. Namun, Alex menolaknya. Oh shit, wait. Casey yang sedang dalam kebingungan tiba-tiba mendapat pesan dari Alex. Ia menawarkan bantuan untuk membalas perlakuan Nathan. Sikap Alex yang tiba-tiba berubah pikiran membuat Casey bingung. Namun, ia tak mengindahkan kebingungannya itu ketika Alex mengirimnya sebuah link yang terhubung langsung ke akun Twitter Nathan. Bagi menggali dan menemukan harta karun, Casey tanpa pikir panjang langsung menggunakan kesempatan itu untuk membuat tweet balasan. Ia menuliskan kata-kata yang sangat kejam mengenai impoten yang dialami Nathan di akun mantannya itu. Setelah tweet berhasil diunggah, Casey merasa sangat senang atas tindakannya. Ia mengucapkan terima kasih dan terus lanjut berbincang dengan Alex. Namun, Casey menangkap sesuatu yang ganjal nih dari temannya itu. Saat Casey meminta untuk melakukan panggilan video, Alex menolak dan hal ini membuat Casey yakin seseorang sedang menyamar sebagai Alex. Shit. Semula, Casey tak begitu memperdulikan siapa orang yang telah membantunya itu. Namun, semua berubah ketika orang misterius yang sedari tadi berbicara dengannya mengiriminya beberapa penggalan video dan sebuah gambar yang cukup menyeramkan. Keadaan semakin mencekam ketika orang misterius itu memberikan instruksi kepada Casey. Ia memerintahkan Casey untuk duduk dan menutup pintu. Yap, ternyata seseorang telah meretas dan memata-matainya melalui perangkat di kamarnya. Tak sampai di situ, orang misterius itu juga mengiriminya beberapa foto telanjang milik Casey dan video-video ketika ia dan temannya mengolok-olok salah seorang teman di kelas mereka bernama Tamara dan mengancam untuk menyebarluaskannya di jejaring sosial media jika Casey tak mengikuti instruksi yang ia berikan. Bahkan, jika Casey berani meninggalkan kamar, semua aib yang ia miliki akan menjadi konsumsi publik. Serem banget ya. Now, sit down, Casey. Do you really think Nathan Legg could do this? Practically begged me to.
Saat berdebat dengan orang yang tak dikenalnya itu, Casey sempat merekam percakapan dirinya dan sang si peretas, lalu mengirimnya kepada Meghan. Namun siapa sangka, ketika Meghan menelpon, si peretas justru meminta Casey untuk mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata bukan hanya laptopnya saja yang dihack, namun juga dengan telepon genggam miliknya. Casey begitu kesal dan berteriak apa sebenarnya yang diinginkan darinya. Sang peretas menjawab ia hanya ingin membantu korban bullying. Namun, Casey yang tak merasa sebagai korban bullying menyangkal pernyataan itu. Namun si peretas mengatakan bahwa Casey bukanlah korban, melainkan pelaku. Guys, dalam kebingungan itu, si peretas meminta 3 hal dari Casey. Pertama, ia ingin Casey mengakui bahwa ia seorang pelaku bullying. Kedua, si peretas juga ingin Casey mengingat seseorang bernama Jennifer Lee. Siapa Jennifer Lee? Nanti kita akan bahas, guys. Dan ketiga, ia meminta Casey untuk melakukan bunuh diri dengan menelan obat antidepresinya hingga overdosis. Nah, ternyata poin ketiga dari permintaan si peretas ada hubungannya nih dengan sosok bernama Jennifer Lee yang aku sebut di awal tadi, guys. Biar gak makin penasaran apa yang terjadi sebenarnya, langsung aja kita ke penjelasan ada apa dengan Jennifer Lee. Peretas menampilkan video di mana Jennifer Lee bernyanyi dengan ria, meski suaranya bisa dibilang pas-pasan nih guys. Beberapa waktu lalu, video itu sempat viral dan menjadi bahan ejekan teman-teman lingkungan sekolah Jennifer Lee. Semua berawal dari komentar jahat salah satu akun bernama Chronic Youth, yang ternyata akun itu milik Casey nih. Berawal dari komentar dan share yang dilakukan Casey lah, video itu kemudian menjadi viral dan Jennifer Lee terpaksa pindah sekolah karena tak tahan menerima perlakuan buruk dari orang-orang di sosial media hingga teman-teman sekolahnya. Keputusan Jennifer Lee pindah dan berpikir untuk memulai hidup baru ternyata tak seperti yang ia bayangkan. Bahkan di sekolah barunya, Jennifer Lee mendapat perlakuan yang sangat buruk. Teman-temannya berpakaian dan berdandan seolah seperti dirinya pada perayaan Halloween. Karena tak tahan dengan perlakuan yang ia terima, Jennifer Lee membuat sebuah video terakhir di mana ia menceritakan bagaimana kehidupannya selama ini. Berharap semua yang mencelanya bisa menghentikan tindakan mereka. Dan di akhir video, Jennifer Lee memutuskan untuk bunuh diri. Casey begitu shock mengetahui kabar itu. Sebelumnya, ia sudah tak pernah lagi mencari tahu tentang Jennifer Lee sejak ia pindah. Kini, Casey mulai menyadari kesalahan yang telah ia lakukan. Ia menangis dan mengatakan sangat menyesal atas segala yang telah ia perbuat. I've never lost anyone. Ia menuruti permintaan si peretas dengan mengatakan bahwa dirinya memang seorang pembuli dan siap bertanggung jawab atas kematian Jennifer Lee. Namun, peretas meminta Casey melakukan suatu tindakan. Dan kalian tahu apa? Yap, si peretas meminta Casey melakukan suatu permainan di mana ia harus meminum 1 pil antidepresi untuk membatalkan setiap foto dan video telanjang miliknya dan sahabatnya Meghan yang akan diunggah si peretas ke sosial media. Casey begitu ketakutan ketika peretas menampilkan foto telanjang Meghan dan mempostingnya di sosial media karena Casey tak mengindahkan instruksinya untuk meminum 1 pil antidepresi. Peretas memiliki lebih dari 5 foto telanjang miliknya dan meminta Casey segera meminum 5 pil sekaligus untuk membatalkan gambar-gambar itu terposting di sosial media. Wah, kira-kira ini bagian dari pembunuhan berencana nggak ya? Setelah menenggak 5 pil itu, peretas kembali menampilkan foto telanjang milik Meghan. Ia mengatakan akan memposting foto itu, dan jika Casey tak ingin melibatkan sahabatnya, ia harus meminum 1 pil sebagai penebusnya. One more pill won't hurt you, Casey. No! But it might spare Meghan some hate. Di bawah tekanan si peretas, Casey menemukan satu petunjuk yang membuatnya berpikir mengetahui siapa peretas itu sebenarnya. Yap, kalau teman-teman jeli, di awal si peretas mengekspresikan ketawanya dengan kata har.
dan ini sama persis dengan sebuah akun bernama stirpic_84 saat ia mengetawakan Jennifer Lee di video nyanyinya. Kesamaan ini membuat Casey yakin dengan sangat Stirpic adalah orang yang sama dengan si peretas. Now swallow the fucking pills, maybe. But you'll be dead. You sick, twisted fuck! Di tengah-tengah keterpurukan Casey, ayahnya datang dan mengatakan Megan ingin berbicara dengannya. Namun Casey menolak dan meminta sang ayah untuk pergi meninggalkannya sendirian. Namun ayah Casey mengatakan Megan tak berpikir semua yang terjadi merupakan kesalahannya. Ia yakin yang mengupload gambarnya di akun sosial milik Casey bukanlah dirinya. Mendengar pernyataan Megan, Casey seolah mendapat kekuatan lagi untuk menyambung kehidupannya. Ia yakin bahwa seburuk apapun kesalahan yang ia perbuat, masih akan ada orang-orang yang benar peduli pada dirinya dan akan memaafkan kesalahannya itu. Terakhir, Casey akhirnya memuntahkan pil yang telah ia telan. Sang peretas begitu kesal melihat yang dilakukan Casey. Ia meminta Casey untuk kembali menenggak pil antidepresinya dan terus mengancam akan menyebarkan foto dan video aibnya. Namun, Casey sudah tak memperdulikan hal itu lagi. Ia pasrah dan siap menanggung segala konsekuensi. You stupid, ugly bitch. Post what you like. Akhirnya Casey menutup laptopnya dan berkata, What are you? I'll tell you who I really am. Nothing. Okay? Udah, filmnya selesai. Ya, sebuah ending yang luar biasa ya. Tapi terlepas dari endingnya yang kurang greget nih guys, di film ini kita mendapat hikmah yang luar biasa, bahwa budaya bully ini memang berdampak sangat besar bagi korban. Ya, semoga aja deh kedepannya kasus-kasus bully di dunia pendidikan dapat dimusnahkan ya guys. Untuk kamu yang suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jempol atasnya ya. Oke deh, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Are we alone now, Casey?